Pernah nggak sih Bunda ngalamin anaknya rewel saat masuk sekolah di hari pertama? Kira-kira gimana ya cara ngatasinnya? Kita sharing yuk Bun, semuanya kurangkum dalam cerita Bunda. Di sini tuh aku mau cerita ya tentang pengalaman aku. Jadi aku tuh baru aja seminggu yang lalu masukin anak aku ke sekolah gitu ya, sekolah agama. Dan di hari pertama anak aku tuh kayak bingung gitu loh, bingung ini di mana, terus kayak itu siapa gitu ya, karena kan dia belum punya temen gitu ya. Terus udah gitu akhirnya aku bawalah anak aku gitu ya ke dalam kelas, terus aku temenin gitu kan, terus aku kasih tahu ke dia kalau ini tuh bu gurunya loh gitu, terus ini teman-teman loh, terus dia harus ngapain aja aku kasih tahu gitu ya. Nah terus aku juga ngasih tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan Bun gitu. Jadi biar dia juga ngerti, biar dia juga paham gitu ya. Hari pertama gitu ya, karena anak aku juga belum bisa baca kan, terus disuruh baca ke depan gitu ya ke gurunya. Jadi kan modelan sekolah agama itu kayak baca Iqra, terus ada bacalah gitu, terus ke depan gitu ya, suruh ke depan satu-satu, jadi belajar berhadap-hadapan sama gurunya gitu. Dan anak aku tuh nggak mau awalnya, terus akhirnya aku bujuk ke depan, aku temenin ke depannya pun sama gurunya, terus akhirnya dia mau tuh mau baca. Nah terus setelah itu udah beres nih kelasnya, terus aku ajak pulang. Nah pas aku ajak pulang, aku tuh akhirnya ngobrol sama anak aku, jadi heart to heart gitu ya Bun ya, apa yang dia rasain, dia happy enggak gitu ya. Terus aku juga bilang apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi aku bilang sama dia kalau ini kalau sekolah itu masuk itu harus salim dulu sama gurunya, terus udah gitu kita harus nulis, habis nulis baca, kalau disuruh ke depan ya baca ya gitu. Dan akhirnya anak aku juga menyerap semua yang aku omongin kali ya, terus dia akhirnya besoknya tuh mau sendiri gitu loh. Dan itu pun sebenarnya aku udah ngeliat sih dari dia, dari kesiapan anak aku juga, karena anak aku ini sebenarnya awalnya tuh termasuk anak yang susah berinteraksi sama orang gitu ya. Terus dia juga kan di rumah mulu ya, nggak pernah keluar, jadi akhirnya ya susah. Kalau misalnya diajakin ke suatu tempat yang rame, dia tuh bingung. Akhirnya dari umur 1 tahun lebih, 1,5 tahun kali ya, terus aku tuh ajakin dia pokoknya ke event-event, sering banget aku ajakin dia gitu kan. Kayak ada event fashion show, aku ajakin lomba gitu ya, walaupun dia juga bengong doang sih di sana gitu ya. Yang penting mau jalan, yang penting mau ketemu banyak orang, yang penting berani aja. Nah terus ada trial class gitu ya, ada trial class, aku ikutin dia gitu ya. Terus ada waktu itu tuh ada kayak event-event kayak pizza maker gitu ya, terus aku ikutin dia juga biar dia tuh bisa berinteraksi gitu ya, walaupun dia belum bisa ngobrol gitu ya sama temen-temennya, main dengan enjoy, tapi seenggaknya dia tuh tahu oh ini tuh tempat buat belajar loh kayak gitu. Dia tahu dimana dia harus melakukan sesuatu gitu, gue harus ngapain nih, dia tahu gitu jadinya. Nah terus aku tuh ngalamin juga gitu ya sama anak aku sendiri gitu ya, yang memang anak aku nih karena dia masih kecil gitu ya, dia tuh umurnya sekarang 3 tahun. Jadi setiap nulis gitu ya kan, nulis terus baca, nulis lagi, anak aku tuh moodnya tuh naik turun, jadi dia bosenan gitu ya. Akhirnya kalau suruh nulis nih, baru nulis 1 baris gitu ya, dia udah gitu. Terus akhirnya dia kayak bete gitu, jadi kayak tiduran di lantai gitu, padahal kan itu nggak bagus. Akhirnya apa yang aku lakukan adalah gimana caranya bikin dia enjoy. Nah anak aku ini senang banget coret-coret, senang banget menggambar, coret-coret di buku gitu ya. Akhirnya aku bawa buku khusus buat anak aku. Buku itu tuh khusus buat dia coret-coret aja gitu. Jadi
ketika dia udah nulis, walaupun nulisnya baru 1 huruf, 2 huruf, terus dia udah bete, aku kasih buku itu. Aku kasih buku itu dan suruh dia nulis, terserah dia nulis apa aja gitu. Akhirnya ya udah dia mau, akhirnya dia enjoy coret-coret, terus dia tuh seneng banget kayak cerita gitu kan, cerita apalah Pororo, terus si Tayo kayak gitu ya, ceritanya dia gambar apa gitu. Ya udah itu yang aku lakuin. Nggak apa-apa, dia belum selesai nulisnya juga nggak apa-apa, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting dianya nggak bete. Kenapa? Karena kalau anak udah bete, dia tuh nggak bakalan nyerap apapun yang didapat gitu. Akhirnya yang aku rasain, aku pengen bikin dia enjoy aja deh. Kalau dia enjoy, pasti setelah dia coret-coret, pasti dia tuh nanti nulis lagi, balik lagi. Setelah dia coret-coret, pasti dia tuh bisa gitu ngelakuin yang lain, bisa baca, bisa yang lain-lain deh gitu, lebih enak gitu ya, dibanding sama anak yang ya udah bete, udah uring-uringan, ya pasti nanti pengennya ujung-ujungnya pulang kan gitu. Dan cara itu tuh berhasil ternyata ya Bun. Ini juga tips, salah satu tips dari aku ya Bun. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya bunda-bunda ada yang anaknya rewel juga gitu ya, kayak anak aku, mungkin bunda-bunda juga bisa pakai tips ini gitu. Jadi apapun deh yang anak-anak bunda suka gitu. Kalau misalnya anak-anak sukanya kayak mainan, misalnya mobil-mobilan, boleh dibawa aja mobil-mobilannya gitu sih aku rasa. Daripada nunggu lama gitu ya di dalam kelas, karena di kelas juga biasanya kan nggak selalu aktif gitu ya kelasnya ya. Ada waktunya kita buat nulis kan kadang-kadang anak juga bosenan gitu ya kalau anak-anak kecil, kecuali kalau misalnya anak yang udah dewasa kali ya Bun ya, udah agak gedean dikit baru nih. Nah terus nih ya Bun ya, kalau misalnya ada anak lain yang rewel gitu ya, terus kita takut nih anak kita tuh ikut-ikutan rewel juga, karena kan ada juga yang kayak gitu ya Bun ya. Kita tuh harus bisa mengalihkan anak kita juga gitu, biar nggak ikutan rewel. Karena biasanya anak tuh ikut-ikutan gitu ya, kalau yang satu asik, nanti yang satu lagi ikutan kayak gitu biasanya. Jadi pinter-pinternya kita buat mengalihkan sesuatu sama si anak itu Bun. Nah kalau bunda-bunda sendiri gimana nih pengalaman buat nganterin anaknya nih pas hari pertama tuh rewel gak sih? Dan kalau misalnya rewel, bunda gimana nih cara ngatasinnya? Bunda bisa sharing ya di kolom komentar. Dan buat bunda-bunda yang mau nanya-nanya juga ya, bisa langsung sharing juga di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.